Pasca sempat dinyatakan positif memakai narkoba, inilah babak baru kasus Reza Artamevia yang tersandung masalah terkait narkoba. Sempat dinyatakan positif memakai narkoba karena tes urin di hari pertama, apa yang membuat pemeriksaan urin di hari keempat tiba-tiba negatif. Lantas, dinilai hanya menjadi korban, benarkah Reza pun akan menjalani rehabilitasi? Benarkah Reza pun hanya akan menjalani rehabilitasi ketimbang ancaman sanksi kepada sang guru spiritual Gatot Brajamusti? Permohonan rehabilitasi terhadap Teh Reza, klien kami. Ya, dasar kami mengajukan yang pertama adanya surat edaran Mahkamah Agung. Ya, yang mengatakan memang korban penyalahgunaan narkoba itu bukan penjahat, bukan kriminal. Akan tetapi dia adalah korban dikondisikan harus diobati. Itu ada standar enggak? Itu 8 kali standar, itu standar SOP-nya seperti itu, dan saya insya Allah gitu, saya nggak merasa itu sebuah saya senang, malah bagus lah, saya jadi bukan beban buat saya, dan jujur aja saya merasa senang, malah jadi hitung-hitungan teratur, jadi gratis ya, saya dapat pemeriksaan kesehatan gratis gitu loh. Tapi kan kalau Reza kan memang dikategorikannya memang sebagai pengguna. Berguru kepada A.A. Gatot, bahkan sebelum perceraiannya dengan almarhum Adjie Mas Said, seperti apa kedekatan relasi antara Reza dan gurunya, memang tak banyak yang tahu pasti. Namun yang jelas, terkuaknya fakta di mana A.A. Gatot tertangkap tangan membawa narkoba di kamar hotel seakan menjawab banyak hal tentang pengaruh A.A. Gatot kepada Reza. Tapi benarkah banyak pengakuan yang muncul bahwa A.A. Gatot dan Reza memang telah menikah siri? Apa yang membuat ayah Reza geram dan menyebut A.A. Gatot dengan sebutan keras? Bagaimana penilaian pakar ekspresi muka saat Reza menggelar konferensi pers dan membantah keterlibatannya dengan narkoba? Benarkah Reza Jumat lalu menyembunyikan kabar pernikahan sirinya dengan A.A. Gatot? Bagaimana pakar pembaca ekspresi membacanya? Ya, ini adalah TO daripada si buaya ini. Gitu. Maksudnya apa? Enggak, maksudnya memang sudah diincar sejak lama. Iyalah, itu makanya saya bilang, waktu Elma Tiana di sana, Elma Tiana yang justru jadi jembatannya, gitu. Kasih tahu, ketemu lah di sana. Menghilangkan tuh. Waktu dia menghilang, siap di situ adanya. Dan saya yang datang ke sana. Beberapa orang aja ada yang mengiyakan sudah menikah siri, berarti orang itu kan sudah tahu. Sebetulnya hanya tinggal bagaimana menghilangkan dia punya image tentang Gatot yang dia menurut dia ini segala-galanya. Ini pengaruh yang luar biasa. Dan saya tidak ada takut sedikit pun. Saya tidak ada takut sedikit pun. Saya ngambil Reza waktu terakhir terjadi di Kemang. Itu saya berantem sama anak saya. Ketika dia bilang negatif, matanya tutup lagi kan? Nah, kita bandingkan ketika dia senyum di sini. Ini memang ekspresi press conference, senyumnya adalah senyum biar kelihatan bagus, gitu kan, biasa. Dan itu dilakukan semua orang kok, ya ketika press conference. Tetapi tadi, ketika dia bicara mengenai dirinya, dia masih ada tanda petik pemikiran yang dijaga baik-baik sama dia. Terlepas dari ketika dia bicara faktor di luar dirinya, itu lepas, benar-benar lepas, dia biasa, itu aja. Ada beberapa misal penggunaan obat-obatan tertentu yang memang sangat terlihat, misalnya ada cekungan mata, kemudian posisi badan, kondisi tubuh itu sangat kurus, dan penurunan kondisi kekurus itu juga terjadi dalam waktu cukup cepat. Tetapi itu juga bukan merupakan penanda satu-satunya. Ada beberapa penyakit tertentu yang juga menyebabkan penurunan berat badan secara drastis. Kini dianggap hanya sebagai korban, Reza Artamevia bersyukur bisa kembali ke tengah-tengah keluarga setelah sangat lama meninggalkan keluarga untuk tinggal di Padepokan Brajamusti. Menilik ke belakang, awal mula Reza tinggal di Padepokan Brajamusti lantaran saat itu Reza mengalami guncangan akibat perceraian rumah tangganya dengan almarhum Adjie Mas Said, hingga ia pun mencoba menenangkan diri dan tinggal di Padepokan itu. Begitu banyak guncangan yang dialami Reza, akhirnya ia memutuskan untuk hidup di Padepokan jauh dari keluarga.
Namun terkait masa-masa ketika Reza berada dan mengaku berguru di Padepokan Brajamusti, apa yang dilihat keluarga terutama anak-anak Reza ketika pernah berkunjung ke Padepokan? Beredar kabar akibat rentetan masalah yang dialami kedua orang tuanya, anak Reza dikabarkan sempat mengalami gangguan psikologis hingga dilakukan pengobatan di Padepokan itu. Lantas benarkah disinyalir selama proses pengobatan di pondok tersebut tidak manusiawi? Benarkah ada dugaan pengobatan dengan syabu-syabu? Benarkah ada hal mencengangkan yang kini membawa Komisi Perlindungan Anak Indonesia ikut angkat bicara terkait dugaan pengobatan yang dilakukan kepada anak-anak itu? Kita sudah menjalin kontak ya dengan para pihak yang terkait dengan pengasuhan dan juga pengawasan ini, karena bagian dari tupoksi KPAI sebagai lembaga negara, kita memperoleh informasi serta pengaduan terkait dengan kondisi Z dan juga A yang tumbuh di dalam lingkungan yang tidak cukup kondusif. Saya sebagai kuasa hukum Gatot masih melihat perkembangan hasil penyidikan. Memiliki istri sah dan kabarnya menikah siri pula dengan Reza. Mungkinkah AA Gatot mengajarkan aliran sesat? Bagaimana kesaksian dari mantan-mantan murid AA Gatot dan apa kata MUI? Simak hanya di Was-Was sesaat lagi.